Sejak bulan Maret 2020, jumlah pasien terpapar COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Pemerintah pun fokus pada penanganannya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani krisis kesehatan masyarakat. Di tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp87,55 triliun untuk kesehatan yang terdiri dari belanja penanganan COVID-19 Rp65,80 triliun, insentif tenaga medis Rp5,90 triliun, santunan kematian Rp0,30 triliun, bantuan iuran JKN Rp3 triliun, gugus tugas COVID-19 Rp3,50 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun. Sebagian bantuan ini telah tersalur kepada yang berhak, termasuk belanja penanganan COVID-19 dan insentif bagi tenaga medis. Kedepan, realisasi penyaluran ini perlu terus dipercepat. Bagaimana pemanfaatan uang negara untuk kesehatan ini? Yuk kita simak wawancara berikut ini. Saya ingin menjadi bagian dari sejarah, karena selama ini kan sejak lulus sampai sekarang itu kebetulan saya kerjanya di Saudi Arabia sebagai perawat. Nah, kesempatan ini saya manfaatkan untuk bisa berkontribusi terhadap negara. Awal datang memang merasa takut pasti ya, tapi setelah dijelaskan standar dekontaminasi yang berlapis yang dilakukan di RSDC dan juga adanya pemeriksaan berkala untuk para tenaga kesehatan, misalnya setelah 1 bulan itu nanti akan ada pemeriksaan kesehatan untuk pengecekan apakah kita terpapar dengan COVID atau tidak. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu ditakutkan sih selama kita mengikuti peraturan protokol yang sudah ditetapkan, insya Allah aman-aman aja. Kalau keluarga, alhamdulillah semua mendukung ya. Pemerintah mengocorkan dana untuk merombak sarana yang tadinya seperti apartemen itu untuk dibuat sebagai HCU, ICU itu dengan saya pertama kali masuk aja tuh langsung wow gitu, karena saya melihat sama seperti HCU ICU saya di Saudi Arabia yang teknologinya sangat-sangat canggih, peralatannya juga sangat modern gitu. Jadi sangat betul-betul pemerintah Indonesia itu totalitas lah untuk pandemi ini, untuk menyelesaikan pandemi ini gitu. Yang lainnya mensuplai alat-alat kesehatan untuk para pelayanan di sini ya. Yang ketiga, mensupport kami sebagai tenaga kesehatan, salah satunya adalah memberikan reward insentif sebagai tanda, mungkin sebagai tanda terima kasih untuk para relawan yang sudah berkontribusi di sini. Yang terakhir, mungkin dari pemerintah itu memberikan tunjangan juga, tunjangan kematian sebesar 300 juta kalau nggak salah, untuk relawan yang semisalnya meninggal akibat terpapar COVID saat bekerja. Kalau relawan itu sakit, pemerintah support gitu, support dalam arti kata teman saya kemarin sempat ada yang dioperasi juga, pemerintah support sekali gitu. Sudah banyak sekali perkembangan, salah satunya itu adalah peningkatan mutu SDM yang sangat-sangat ditingkatkan sekarang. Ditambah lagi dengan peningkatan sistem seperti informasi teknologinya juga sudah dikembangkan dan sudah ada penerapan aplikasi yang disebut BCare. BCare itu jadi kita dalam tulis-menulis seperti laporan dokter atau perawat itu sudah sistemnya digital. Jadi semua serba online, jadi tidak ada lagi kita menggunakan kertas, dan juga ada peningkatan sarana dan prasarana itu sudah banyak sekali di sini gitu. Jadi alhamdulillah sih sudah pesat ya perkembangannya, walaupun dalam rentang waktu yang termasuk singkat bulan gitu, tapi perkembangan itu sangat pesat gitu sih. Insentif alhamdulillah udah keterima semua, dibayar lunas sama pemerintah. Kalau penggunaannya sama seperti yang lain ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Kesannya di luar sana saya lihat banyak orang-orang yang mulai tidak peduli dengan corona, dengan COVID ini, karena beranggapan banyak sekali isu-isu konspirasi dan lain-lain. Tapi saya yang di sini yang melihat sendiri pasien-pasien ada di sini 1.500 orang, kayaknya itu sangat-sangat tidak
ilmiah lah kalau misalkan bisa menyebut seperti itu gitu. Jadi saya harap sih walaupun sudah mulai new normal, tetaplah kita menjalankan protokol yang disarankan oleh pemerintah. Tetap pakai masker kalau keluar rumah, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak. Karena memang sebetulnya itu balik lagi ke diri kita sendiri sih, untuk keamanan kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Sehingga praktis sekitar 3 bulan pertama, sebut saja misalkan April, Mei, Juni misalkan, itu adalah pelayanan sudah berlangsung tapi kita belum punya pegangan. Nah, ketika benar muncul aturan, terjadi benturan karena kita melakukan pelayanan di awal-awal itu ibaratnya belum ada acuan. Ketika diajukan klaim, maka repotnya di sini. BPJS Kesehatan ya kita paham, kita tentu paham mereka juga menjalankan sesuai dengan apa yang eksplisit menjadi aturan. Tapi kita juga harus paham bahwa situasi 3 bulan awal itu memang kita melakukannya masih belum dengan pedoman klaim yang timbul bagaimana. Di titik itu rumah sakit sempat mengalami titik frustasi karena rasa sudah berkorban selama 3 bulan melayani pasien COVID tanpa kejelasan nanti dapat dari mana. Begitu ada aturan untuk boleh mengklaim, ternyata ada hambatan yang sifatnya kadang-kadang adalah non-esensial, misalnya administrasinya kurang, syarat apa kurang, ini kan sangat tidak menyenangkan ya situasinya. Di saat ini sekitar mulai masuk bulan Juli, Agustus kemarin kita akui kejenuhan sudah mulai meninggi. Bagi masyarakat jenuh itu dalam bentuk menjadi abai, artinya ya seolah-olah tidak perlu lagi. Ya beberapa kali lontaran sebagai sudah normal begitu. Sementara bagi kami di rumah sakit juga ada kejenuhan karena sekian bulan itu pelayanan kita seperti tersandera. Nah, hari-hari ini kita mulai agak sedikit mulai ada kejelasan tentang bagaimana klaim. Kita mulai mengajukan, juga mulai ada sedikit kejelasan mengenai insentif untuk nakes. Kalau yang klaim ini semula sempat seret, banyak yang tertolak, dan mulai ada harapan karena ada tim penyelesaian dispute di Kemkes, ya sudah mulai baik lah dalam hal pencairan penggantian biaya pelayanan COVID. Kalau untuk yang insentif nakes sudah sejak Juli kemarin secara masif diberikan, ditambah kemudian juga ada kelancaran, walaupun untuk insentif nakes ini kami masih memiliki beban karena insentif itu diberikan untuk tenaga kesehatan. Dokter spesialis, dokter, perawat, bidan, seterusnya. Sementara di lapangan, di rumah sakit, sebetulnya pelayanan terhadap COVID itu kan multi resources sebetulnya. Nggak mungkin hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Beberapa rumah sakit juga mendapatkan penugasan dari Kemkes untuk menjadi bagian dari jejaring laboratorium pemeriksaan COVID, terutama untuk PCR. Sekitar akhir Maret sampai sekarang, ya waktu itu masih sedikit, awalnya sekarang sudah hampir 300-an ya. Persoalannya adalah memang bagi lab yang memeriksa ini memang mendapat bantuan reagen dan sebagian juga mendapat bantuan alat, tapi alat yang sifatnya pokok ya. Nah, alat-alat yang pendukungnya itu belum ada, kemudian sarana penggunaan listrik air seterusnya, dan terutama SDM itu memang belum ada kejelasan bagaimana penggantiannya. Ini juga menjadi beban bagi rumah sakit yang menjalankan tersebut. Padahal kita tahu pemeriksaan PCR itu sangat penting. Tanpa itu tidak mudah bagi dokter untuk membuat keputusan tentang seseorang pasien. Maka kami juga berharap ini PR berikutnya adalah supaya rumah sakit yang mendapat tugas pemeriksaan PCR itu mendapatkan kejelasan bagaimana itu untuk penghargaan dan minimal mengganti operasionalnya lah yang kita harapkan. Kami mendengar memang dalam insentif nakes itu ada pembagian khusus juga untuk laboratorium, artinya menghargai kerja laboratorium, walaupun ini untuk kami saat ini untuk yang jalur laboratorium ini belum cair. Yang sudah cair kami alami adalah yang untuk jalur yang nakes ya, yang kita dapat. Nah, sebagai suatu harapan, supaya kita berharap ada semacam apa ya istilahnya mungkin diregulasi atau apalah yang membuat rumah sakit itu tetap dalam situasi prudent, hati-hati mengelola keuangan, tetapi juga ada kelonggaran yang dapat diberikan dalam hal misalnya sesuatu yang sifatnya tidak esensial, seperti misalkan waktu di awal dulu orang tidak mikir soal mengumpulkan KTP yang pasien misalnya, atau beberapa syarat lain yang administratif itu kalau bisa diberi tempat lah, karena toh kita sudah melayani soalnya. Saya mohon dalam kejenuhan saat ini, mari kita kurangi hal-hal yang sifatnya itu menambah berat ya sudah berat. Pandemi sudah berat seperti ini, orang yang mengalami masalah sudah berat juga,
Ditambah lagi dengan misalkan dengan stigma, dengan ketidakpercayaan pada rumah sakit, ini yang berat. Kami sudah jenuh di rumah sakit karena lelah, ditambah dengan tudingan misalnya rumah sakit cari untung, rumah sakit katanya meng-COVID-kan pasien. Padahal kita tahu tadi bahwa ngajuin klaimnya aja belum beres. Kalau meng-COVID-kan kan saya tidak nyambung ini. Nah ini kita sampaikan, mari kita pertebal tenggang rasa, kita perkuat jiwa sosial, kita hadapi bersama COVID ini dan kita hindari stigma.